Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, di akhir pekan minggu ini, Sabtu 24 Desember tahun 2022. Percayalah Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita, amin. Sama seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam ini. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 14 hari bersama Zakaria. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab Zakaria pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan kita di akhir pekan minggu ini, jauhkan hati yang keras dari dalam dirimu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-5. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang ke-5 dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima pendapat atau saran dari pihak manapun. Sekalipun pendapat atau saran orang lain lebih baik, hati yang keras atau keras hati tidak selamanya baik. Apalagi kalau sesuatu yang diyakini itu adalah salah, semuanya akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupannya pun orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengeraskan hati untuk tidak mau mendengar pengajaran dari firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Bahkan oleh Tuhan sendiri melalui rohnya. Bangsa Israel menganggap diri mereka yang paling benar dari semuanya. Dan akibat kekerasan hati mereka mendapat murka Tuhan. Dan bahkan Tuhan tidak mau mendengar ketika mereka memanggil Tuhan. Bangsa Israel dibuang ke Babel dan mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Hati yang keras dapat menimbulkan dosa. Dosa dapat mendatangkan murka Tuhan dan membuat Tuhan tidak mau mendengar ketika kita memanggil namanya. Ketahuilah, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita dan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan kita, tetapi dosalah yang menghalanginya. Demikianlah kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya 50 ayat pertama. Karena itu, jangan miliki hati yang keras. Hati yang keras akan membuat murka Allah nyata. Milikilah hati yang lembut, hati yang mau mendengar suara Tuhan, sehingga kita terus dipimpin, berjalan dalam rencana dan janji-janji Tuhan. Ketika firman Tuhan dibentangkan, jangan katakan firman itu untuk orang lain. Dan ketika kita mungkin melihat ada orang lain yang sama persis seperti apa yang dikatakan oleh firman, jangan katakan firman itu untuk dia. Setiap kali Tuhan berfirman, firman itu untuk kita sendiri. Amin. Sebab ketika Tuhan berfirman, Dia sedang membereskan banyak hal dalam diri kita. Karena itu, jauhkanlah dari hatimu, dari hidupmu, hati yang keras. Mintalah kepada Tuhan kelembutan hati untuk terus mampu menerima setiap firman dan teguran-teguran Tuhan. Sehingga kita memiliki hati yang lemah lembut, dibentuk oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita di akhir pekan minggu ini dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan kaki kiri mau melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Dan jika ada sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik atau mungkin dalam pemulihan, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.